Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Auro Channel. Pada kesempatan kali ini Auro Channel akan membahas valuasi saham, menimbang valuasi saham berdasarkan 10 years government bond yield. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan US 10 years treasury cukup berpengaruh pada pergerakan investor di bursa. Ini juga kita akan kaitkan dengan 10 years government bond yield di Indonesia. Apakah berpengaruh pada investor ketika menimbang valuasi suatu saham? Nanti kita akan bahas. Sebelum kita melanjutkan, please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, untuk pembahasan kali ini sebenarnya kita secara tidak langsung membandingkan dua investasi atau dua instrumen investasi, yakni obligasi dan saham. Kita tahu ya, selama kurun waktu 3 bulan terakhir ini, IHSG kita cenderung turun, ditinggal oleh investor asing. Nah, itu dipengaruhi salah satunya dengan kenaikan 10 years bond treasury-nya US, di mana mengalami kenaikan. Mari kita cek ya, data faktanya. Nah, ini dia kawan-kawan, diambil dari CNBC ya, di mana dari November, Desember, sampai April, US 10 years treasury ini mengalami kenaikan. Artinya, tingkat return dari obligasi itu lebih baik ketimbang ekspektasi di saham. Oleh karena itu, banyak sekali investor asing yang berbondong-bondong menarik dananya di saham dan memilih untuk ke investasi yang lebih aman ya, yakni di US Treasury ini, di mana cukup tinggi juga kenaikan dari yield-nya. Seperti itu ya kawan-kawan. Kita coba bandingkan dengan IHSG, pergerakan IHSG selama 6 bulan terakhir. Nah, terbukti ya kawan-kawannya, selama 6 bulan terakhir IHSG nggak kemana-mana, cenderung stabil, tetap, dan malah cenderung tutup di harga rendah, seperti itu, sideways. Baik, kita coba cek juga di 10 years-nya Indonesia. Nah, ini. Nah, 3 bulan terakhir. Nah, ini ya kawan-kawan, 10 years-nya Indonesia cukup naik turun di tahun Februari sampai April ini. Dan ini kembali cukup turun ya kawan-kawan. Nah, seberapa pengaruh 10 years yield bond-nya pemerintah ini terhadap valuasi saham? Mari kita cek saja ya. Kita kembali ke slide PowerPoint tadi. Oke, kita kembali ke slide presentasi. Jadi, ketika kita membandingkan obligasi dan saham, secara sederhana nanti kita akan bandingkan adalah bond yield dari obligasi dibandingkan dengan earning yield dari saham. Apa itu earning yield? Kita cek di sini. Ya. Earning yield adalah seberapa mampu laba bersih perusahaan untuk menutup biaya pembelian saham. Misalnya per lembar saham kawan-kawan itu 3.000. EPS-nya atau net profit per lembar sahamnya 500. Berarti berapa return dari laba bersih? Ya, bisa dihitung jadi EPS dibagi harga saham. Jadi 50 ya tadi dibandingkan dengan 3.000. Maaf, 500 dibandingkan dengan 3.000. Nah, nanti nilai ini kita kalikan 100% dan kita bandingkan dengan bond yield 10 tahunnya pemerintah berapa. Di situ kita akan bisa melihat valuasi standar dari
saham itu sendiri, di mana lebih baik kita menaruh di obligasi dengan yield tertentu atau dengan kita menginvestasikan ke saham, di mana saham itu memiliki profitabilitas yang cukup baik, EPS yang baik dibandingkan dengan harga sahamnya. Seperti itu analoginya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja di kalkulatornya ya. Seperti biasa, kita akan mencoba menghitung dan membandingkan valuasi saham dibandingkan dengan 10 years yield bond-nya Indonesia. Saya sudah capture-kan beberapa contoh emiten ya. Di sini ada, sudah saya capture-kan 10 years yield-nya pemerintah Indonesia di tanggal 14 April 2021 ya. Di yield-nya adalah 6,57. Kita ketik saja 6,57. 6,57%. Oke. Kita akan membandingkan nih contohnya saham ASI. Saham ASI ini harga sahamnya 5250 ya. 5250. Oke, belum ya. Dengan EPS ya. EPS tahun ini adalah 399. Nah, di sini resultnya imbal hasil net profit lebih oke dari bond yield. Menarik untuk investasi. Nah, ini yield ya. Mudah sekali, L7 banding L6. L7 EPS banding harga saham, ya kan? Dengan persentase, di mana earning yield ini lebih baik dari 10 years governor-nya bondnya pemerintah ya. Artinya profitabilitas dari ASI ini masih lebih baik ketimbang return yang ditawarkan oleh obligasi yang hanya 6,57%, seperti itu. Nah, ini ada keterangan juga harga saham minimum terbaik ya. Nah, kita cek. Ternyata harga saham minimum terbaiknya itu ada di 5.982. Artinya, ketika nilai sahamnya di bawah 592 ini, saham ASI ini dikatakan murah apabila dibandingkan dengan 10 years yield bond-nya pemerintah. Seperti itu ya. Oke, kita ada contoh lagi nggak ya? Ada ya, kita coba hitung ICBP ya. ICBP ini per tanggal 14 April kemarin adalah 8750. Kita cek 8750. Nah, dengan EPS 565. Nah, ternyata earning yield dari ICBP ini cukup rendah, di bawah dari 10 years governor yield. Jadi resultnya adalah imbal hasil net profit perusahaan kurang menarik untuk diinvestasikan. Lebih baik kita investasi obligasi kan dengan memiliki return yang lebih baik ketimbang kita menginvestasikan dana kita ke perusahaan tersebut karena profitabilitasnya cukup kecil dibandingkan dengan imbal hasil dari obligasi, seperti itu. Terus harga saham minimum terbaiknya berapa? Nah, ini sudah saya hitungkan ya. Di sini harga saham minimum terbaik adalah 8471. Artinya ketika harga saham ICBP ini di bawah 8471 dikatakan lebih murah dibandingkan dengan yield obligasi pemerintah. Jadi menarik untuk diinvestasikan, seperti itu. Oke kawan-kawan, ini adalah salah satu cara atau salah satu untuk menghitung valuasi saham ya. Ini kita hanya memperbandingkan net profitnya atau earning yield-nya dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan obligasi. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dengan ekspektasi masa depan. Biasanya, ekspektasi perusahaan ini lebih baik ke depannya, kita nggak tahu. Ini kita akan membandingkan real net profit yang ada sekarang sebagai salah satu tools lah ya, tools untuk menimbang investasi kawan-kawan di bursa saham, seperti itu. Jika kawan-kawan berminat untuk mengcopy ya Excel ini, silakan, nanti akan saya share link drive-nya di kolom deskripsi. Silakan kawan-kawan bisa mendownloadnya di situ, bisa untuk menghitung seberapa sih
valuasi saham wajar ketimbang nilai obligasi 10 tahun sekarang itu ya. Silakan kawan-kawan mendownloadnya, nanti saya share di kolom deskripsi. Untuk selanjutnya, please untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.